Ya, kita lanjut ke halaman 4. Ini kita belajar tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, ada hewan, tumbuhan, manusia. Ya, hewan, tumbuhan, manusia. Ciri-ciri umumnya apa? Karena ada ciri-ciri khusus. Ya, ciri-ciri khusus artinya ciri-ciri yang misalnya hanya dimiliki manusia, tapi hewan nggak punya, tumbuhan nggak punya. Itu ciri-ciri khusus. Ya, kalau ciri-ciri umum berarti ketiga makhluk hidup itu punya semua ciri-cirinya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, yang videonya bisa diaktifin silakan diaktifin. Ya, yang videonya bisa diaktifin silakan diaktifin. Oke, apa sih ciri-ciri umum makhluk hidup? Oke, kita baca halaman 4. Ayo belajar si Vanio. Ya, Vanio. Oke, Pak. Yang tematik ya, Pak. Ya, tematik. Ciri-ciri makhluk hidup. Dari atas. Yang ayo belajar ya, Pak. Ya, ayo belajar. Rumah bola sederhana. Ayo belajar. Rumah Bella sederhana, tetapi halaman rumahnya sangat luas. Ayah Bella senang menanam tanaman buah-buahan, dan ibu senang menanam berbagai jenis tanaman bunga. Ayah membelikan Bella kelinci untuk dipelihara, akan tetapi Bella sering lalai merawat kelinci-kelinci. Ayah menasehati Bella untuk selalu memberi makan, minum, dan membersihkan kandang kelinci agar kelinci menjadi gemuk dan sehat. Kelinci, tanaman buah-buahan, dan tanaman bunga merupakan makhluk hidup yang harus dirawat. Mereka membutuhkan makanan, minuman, dan udara agar dapat hidup. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati, seperti batu, mobil, sepeda, motor, dan air. Walaupun benda-benda itu ada yang dapat bergerak, tetapi benda itu bukanlah makhluk hidup. Tahukah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup? Ya, apa tuh Vanio? Ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6. Apa aja? Hewan, manusia, No. Itu kan makhluk hidupnya. Ciri-cirinya kan ada yang ada ciri-cirinya itu yang di bawah gambar. Kan ada tulisan tuh di bawah gambar. Nah, itu ciri-cirinya tuh. membutuhkan makanan, Terus? peka terhadap rangsangan, bernafas, tumbuh, berkembang biak, bergerak. Ya. Kalau di buku itu ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, membutuhkan makanan. Ya, semua makhluk hidup butuh makanan. Si Veo kalau nggak makan lemas. Lemas lama-lama sakit. Ya. Terus anjing juga butuh makanan. Anjing kalau nggak makan lemas, sakit. Ntar lama-lama bisa mati. Tumbuhan juga butuh makanan. Kalau dia nggak dikasih pupuk, nggak disiram air, ntar lama-lama dia layu. Terus lama-lama dia mati. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri umum. Ya. Semua makhluk hidup butuh makanan. Terus peka terhadap rangsangan. Kalau peka terhadap rangsangan artinya
makhluk hidup itu misalnya nih, peka terhadap rangsangan. Rangsangan itu artinya misalnya, kalau misalnya Bapak sentil si Veo, sentil, telinganya Bapak sentil, tes. Terus Veo kira-kira reaksinya gimana? Apakah dia refleks langsung pukul Bapak balik, atau dia langsung refleks sentil Bapak balik, atau dia langsung marah ke Bapak? Nah, itu namanya peka. Itu namanya si Veo peka sama rangsangan. Rangsangannya apa? Ini sentilan Bapak. Nah, ya. Itu namanya si Veo peka. Tapi kalau si Veo nggak peka, mau Bapak sentil kek, mau Bapak pukul kek, mau Bapak tonjok kek, diem aja dia. Diem aja. Tonjok, diem aja. Sentil, diem aja. Ya, ya itu namanya nggak peka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup itu peka. Hewan itu peka. Kalau si Veo timpuk anjing, ada anjing gede, helder misalnya, terus si Veo timpuk pakai batu atau nggak pakai kayu, ceker, habis tuh si Veo dikejar. Nah, artinya apa? Itu anjing peka sama timpukannya si Veo. Nah, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan pekanya sama apa dia? Matahari misalnya. Pas pagi-pagi matahari, daun pada tumbuhan dia langsung mengarah ke matahari. Itu peka. Ya. Artinya makhluk hidup memiliki ciri-ciri umum yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, yang ketiga bernafas. Semua makhluk hidup bernafas. Ya. Si Kluisa kalau nggak bernafas berarti dia bukan makhluk hidup. Nggak hidup dia kalau nggak bernafas. Ya. Anjing, kucing, kambing, sapi juga kalau nggak bernafas juga bukan makhluk hidup, mati dia. Ya. Begitu juga tumbuhan, pohon, dia bernafas. Ya. Nah, kalau manusia itu bernafas, menarik nafas lewat hidung, begitu juga hewan, ada juga yang lewat hidung, ada juga yang lewat sirip bernafasnya. Kalau tumbuhan dia lewat daun, ya, lewat daun. Pak, itu masih yang di halaman Hah? 4 kan, Pak? Masih di halaman 4. Ya. Jadi bernafas itu ciri-ciri umum buat makhluk hidup. Ya, kalau dia udah nggak bernafas berarti dia sudah mati atau udah meninggal. Ya, kalau buat manusia, kalau buat hewan tumbuhan ya berarti udah mati, udah nggak hidup lagi dia. Yang keempat tumbuh. Tumbuh artinya ya bertumbuh. Bertumbuh artinya ya si Vicky dulu pas lahir nggak langsung segede gini. Kalau dia langsung segede gini ngeri, ya pasti dia lahir dari bayi dulu ya, terus umur 1 tahun dulu, umur 2 tahun dulu, 3 tahun dulu, sampai sekarang berapa Fik? 9 atau 10 Fik? 9 tahun, Pak. Sampai sekarang 9 tahun. Nggak mungkin keluar dari perut maminya langsung umur 9 tahun. Wih, gede bener. Ya, pasti dari bayi. Nah, itu namanya bertumbuh. Dari bayi, terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 9 tahun. Nah, artinya si Vicky bertumbuh di situ. Ya. Terus yang kelima berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Apa yang bertambah banyak? Makhluk hidupnya. Ya. Misalnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur itu yang akan menghasilkan anak ayam. Ya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur itu yang akan menghasilkan anak ayam.
Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, dan karena manusia melahirkan, makanya si si Deon ada lahir. Makanya si Jenica lahir. Makanya si Vicky lahir. Makanya si Kluisa lahir. Nah, itu karena manusia berkembang biak. Karena manusia melahirkan. Begitu juga ya, begitu juga tumbuhan. Ya. Tumbuhan ada pohon mangga nih gede. Nih ya. Pohon mangga gede, terus ada bijinya. Bijinya ditanam lagi. Tumbuh lagi tuh tunasnya tuh. Pohon mangga itu dari kecil. Nah, itu artinya dia berkembang biak pohon mangganya. Ya. Jadi semua makhluk hidup itu pasti berkembang biak. Nah, yang terakhir bergerak. Pak, kan yang bergerak, yang kelihatan bergerak kan cuma manusia sama hewan. Emangnya tumbuhan bergerak? Tumbuhan kan cuma di dalam pot, dalam tanah. Potnya kan gak jalan-jalan. Ya bukan itu maksudnya, bergerak. Ya bergerak artinya tumbuhan kalau ada angin dia bergerak. Karena ketiup angin. Tumbuhan kalau misalnya ada jenis tumbuhan yang lain, dia akan saling mendekat. Kalau misalnya mereka bersahabat. Ya, ternyata tumbuhan juga punya sahabat. Ya. Ya, jadi itu artinya bergerak pada ya ciri bergerak pada tumbuhan. Bukan bergerak artinya potnya jalan-jalan ya Pak, bukan, potnya mah nggak jalan-jalan, potnya mah diem aja, ya. Tapi batang sama daunnya yang bergerak, entah itu karena ketiup angin, ya, entah itu karena dia ketemu sahabatnya, ya. Ya, ada tumbuhan yang menjalar. Tumbuhan yang menjalar itu lebih ke bertumbuh, ya. Artinya tumbuhan itu bertumbuh. Bertumbuh itu bisa bertumbuh ke atas atau bertumbuh ke samping. Ya, bukan. Bertumbuh itu artinya ada kalau untuk pohon ya, untuk tumbuhan bertumbuh itu bisa ke atas dan juga bisa menjalar. Menjalar itu bisa kemana-mana. Bisa dia ke bawah daunnya, ya. Jadi menjalar dia. Bisa mengikuti tempat atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, bukan bertumbuh ke samping. Kalau bertumbuh ke samping mengerikan. Ya. Oke, itu 6 ciri umum pada makhluk hidup, ya. Kita ikutinnya dari buku aja, ya, karena kita semua punya buku. Jadi kita belajar dari buku. Pak, ada ciri-ciri yang lain nggak? Ada, ya. Tapi nanti lebih ke ciri-ciri khusus. Contoh misalnya, kalau ciri-ciri khusus pada manusia, bicara. Manusia bisa berbicara. Manusia, ya, ciri-ciri khusus pada manusia. Manusia bisa berbicara. Ciri-ciri khusus pada hewan. Hewan juga bisa bicara. Sekalipun kita nggak tahu bahasanya. Yang tahu ya bahasa sesamanya. Anjing ngerti bahasa anjing. Kucing ngerti bahasa kucing. Pak, Apa boleh? Apa? Nah, jadi ya. Jadi tapi kalau misalnya si Bele nggak ngerti dia bahasa anjing. Anjing juga nggak ngerti bahasanya si Bele. Ya. Jadi sesamanya baru ngerti. Gua lupa. Ya udah. Ya jadi itu ciri-ciri khusus atau ciri-ciri umum pada makhluk hidup.
Tumbuhan nggak bisa melihat, tumbuhan juga nggak bisa bicara. Ya, artinya ciri-ciri berbicara dan ciri-ciri melihat nggak punya. Tumbuhan nggak punya. Hanya yang punya cuma hewan sama manusia. Nah, itu namanya ciri-ciri khusus. Ya. Nah, di situ di ciri-ciri makhluk hidup yang umum yang di buku bernafas, di situ ada oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu udara yang manusia hirup. Kalau kita tarik nafas lewat hidung, artinya kita sedang menghirup oksigen. Tapi kalau kita membuang nafas lewat mulut, artinya kita sedang membuang karbon dioksida. Nah, kebalikan dari tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida, artinya tumbuhan itu membutuhkan udara yang kita buang. Tumbuhan itu membutuhkan udara yang kita buang. Kita buang udara karbon dioksida. Tumbuhan tarik itu. Tumbuhan ambil itu. Tapi tumbuhan juga mengeluarkan oksigen. Oksigen manusia butuhkan. Makanya kita bernafas menghirup oksigen dari tumbuhan. Gitu. Jadi kebalikannya manusia sama tumbuhan. Ya. Oke, ini ciri-ciri makhluk hidup. Pak, saya punya mobil, punya motor, punya mainan. Semuanya bisa bergerak, Pak. Apa itu makhluk hidup? Bukan. Ya. Semua benda itu benda mati. Mereka bisa bergerak karena adanya energi. Energi kita udah pelajari. Ya. Energi kita sudah pelajari. Mobil, motor, mainan itu bisa bergerak karena adanya baterai energi kimia, karena adanya listrik, energi listrik. Nah, itu semua karena ada energi. Jadi bukan karena dia makhluk hidup. Ya. Tapi karena adanya energi. Mobil itu bisa bergerak karena adanya bensin. Bensin energi. Ya, kita udah pelajari di tema 2 kemarin. Minyak bumi. Nah, itu. Ya. Terus karena adanya aki. Aki itu bukan kakek-kakek ya, bukan aki-aki. Aki itu benda. Ya. Teraki-aki lagi kakek-kakek, ya. Bukan. Ya. Tapi aki itu benda. Begitu juga dengan motor. Ya. Motor juga perlu aki. Ya. Bukan aki-aki. Ya, itu dia. Oke, ada yang mau tanya? Silakan tanya kalau ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau ya udah. Ada, Pak. Jadi kita ada, Pak. ya, kita sampai sini dulu tematiknya. Kita ditutup tematiknya, kita lanjut ke matematika.